Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat subuh yang kemudian kita lanjutkan dengan duduk di dalam majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini di sisi Allah Subhanahu wa taala dinilai sebagai amal ibadah, diterima dan dilipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita, kajian sirah sahabat, kajian tentang perjalanan hidup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa mereka adalah sebaik-baik generasi. Maka jika kita ingin diri kita menjadi generasi yang terbaik, ingin mendidik generasi yang terbaik, maka salah satu bagian daripada agama kita ini yang bisa kita ambil ibrah pelajarannya adalah perjalanan hidup para sahabat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada akhir kisah Utsman bin Affan dan mudah-mudahan kita bisa masuk pada awal perjalanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita memulai membahas kisah sahabat Utsman bin Affan dengan mengingatkan kembali tentang riwayat Utsman bin Affan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama seorang sahabat. Lalu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tempat pertemuan itu didatangi oleh seorang sahabat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa di luar? Maka ketika ditanya ternyata yang datang adalah Abu Bakar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia masuk, fa innahu ahlul jannah. Biarkan dia masuk karena sesungguhnya dia adalah penghuni surga. Lalu beberapa saat berikutnya datang seorang sahabat yang lain yang ketika dilihat ternyata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan dia masuk lalu bersabda, fa innahu ahlul jannah. Biarkan dia masuk karena sesungguhnya Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu adalah penghuni surga. Lalu datang orang yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membiarkannya masuk dengan sabdanya, fa innahu ahlul jannah ala balwa yusibuh. Dia nanti akan meninggal di atas fitnah, di atas ujian yang akan menimpanya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan begitu banyak ujian yang menimpa Utsman bin Affan. Bahkan kemudian ujian terakhir ketika Utsman bin Affan didatangi oleh 3.000, bahkan dalam riwayat yang lain sampai 6.000 orang yang datang hendak menuntut atas kebijakan-kebijakan Utsman bin Affan. 3.000 pasukan ini diinisiasi oleh seorang munafik yang bernama Abdullah bin Saba. Dia
sebenarnya seorang Yahudi Yaman yang kemudian pura-pura masuk Islam, lalu kemudian memprovokasi kaum muslimin yang tinggal di daerah Mesir, yang mereka kemudian bersamaan dengan musim haji karena mereka datang pada akhir bulan Zulqa'dah ke Madinah, dan ini musim haji. Makkah pada waktu itu sangat ramai, begitu juga dengan kota Madinah, sehingga kedatangan mereka itu tidak terlalu terlihat sebagai pengepungan, sebagai upaya untuk membunuh Utsman bin Affan. Sebenarnya Utsman bin Affan sudah berhasil melakukan negosiasi kepada mereka. 3.000 pasukan ini sudah sempat pulang ke Mesir. Tetapi di dalam perjalanan ada seorang di antara mereka keluar dari pasukan dengan gelagat yang mencurigakan. Lalu ketika dia ditangkap, dia mengaku bahwa dia adalah mata-mata yang ditugaskan oleh Utsman bin Affan untuk membawa surat. Untuk membawa surat kepada gubernur Mesir, yaitu Amr bin As. Ketika surat itu dibuka, ternyata isinya adalah perintah dari Ali bin Abi Thalib. Menurut isi surat itu, perintah dari Ali bin Abi Thalib, jika pasukan ini sudah sampai ke Mesir, hendaklah Amr bin Al-As membunuh semua pasukan itu. Maka kemudian 3.000 pasukan atau jamaah yang berasal dari Mesir ini, kemudian mereka semuanya kembali. Kalau awal mereka datang, mereka hanya ingin menuntut Utsman bin Affan atas kebijakan-kebijakannya yang menurut riwayat sebenarnya kebijakan ini bukan kebijakan Utsman bin Affan, tetapi kebijakan salah satu pejabat Utsman bin Affan yang bernama Marwan bin Hakam. Ini kebijakan pejabat, tetapi memang tidak ada prajurit yang salah. Yang salah adalah panglima, yang salah adalah pimpinan. Maka ketika ini kemudian dilaporkan kepada Utsman bin Affan, tentu Utsman bin Affan harus bertanggung jawab, dan sudah dilakukan negosiasi. Ini kali pertama mereka datang, niatnya untuk kemudian meminta klarifikasi kepada Utsman bin Affan, tentu tuntutannya agar Utsman bin Affan mengundurkan diri. Tetapi ketika muncul surat itu, ketika muncul surat bahwa pasukan ini setelah sampai di Mesir, maka hendaklah gubernur Mesir memberikan hukuman yang berat, hukuman mati kepada mereka, maka mereka kemudian kembali kepada Utsman dengan niat yang lain, yaitu kalau perintahnya membunuh, maka Utsman yang harus dibunuh. Maka mereka kemudian balik, dan Utsman pada waktu itu tidak lagi dikawal, tidak lagi ditemani oleh para sahabat, yang pada pertemuan sebelumnya ada sekitar 600 sampai 800 orang sahabat yang bersiap untuk melindungi Utsman bin Affan. Ketika mereka kembali, Utsman bin Affan hanya ditemani oleh istrinya, yaitu Nailah binti Al-Farafisah. Kita kenalan sedikit dengan istri Utsman bin Affan yang menemani beliau terakhir. Sebenarnya Nailah ini keluarganya bukan seorang keluarga muslim. Dia keluarga yang non-muslim. Ketika salah satu gubernur Utsman bin Affan itu kemudian berkunjung dengan membawa istrinya, dia kemudian bertanya, "Ini dari mana istrimu?" Kemudian diceritakan dari sini. Lalu Utsman bin Affan kemudian mengatakan, "Jika dia punya saudara, kamu bisa menawarkan kepada saya, atau saya juga pengen." Wallahu a'lam apa yang dipertimbangkan oleh Utsman bin Affan. Mungkin tertarik, dan benar ada saudara daripada istri gubernur Utsman bin Affan ini, yaitu Nailah binti Al-Farafisah. Dia seorang yang sangat cerdas sekali. Dia seorang yang sangat cerdas. Di antara keahliannya adalah bersyair. Kalau dia bersyair, maka terhiburlah Utsman
bin Affan. Ada kejadian lucu ketika malam pertama mereka. Ketika malam pertama antara Utsman bin Affan dan Nailah. Ketika Utsman bin Affan hendak membuka baju dan membuka penutup kepala, maka terlihatlah karena sudah tua Utsman bin Affan di akhirnya. Beliau meninggal pada usia 82 tahun. Utsman bin Affan. Maka ketika dia menikah untuk yang terakhir kalinya, ya usianya sudah sedemikian tua. Maka ketika dia membuka kepalanya sudah tidak ada rambut, botak. Ya, bukan karena dibotakin, tapi memang sudah tidak ada rambut di bagian depan. Maka dia kemudian tidak percaya diri di hadapan istrinya yang masih sangat belia, masih sangat muda. Lalu kemudian dia menutup kepalanya dan minta maaf kepada Nailah. Nailah tersenyum lalu kemudian mengatakan, saya menerima kamu apa adanya. Nah, ini kisah yang sangat-sangat luar biasa. Justru dengan kondisi yang seperti itu, melihat Utsman malu-malu, Nailah kemudian jatuh cinta dengan cinta yang sangat-sangat luar biasa. Perlu diketahui, Nailah ini ketika ditinggal oleh Utsman bin Affan, dia tidak pernah menikah lagi dan selalu membuat syair-syair cinta mengungkapkan kecintaannya kepada Utsman bin Affan. Ketika 3.000 pasukan ini balik, Utsman hanya ditemani oleh istrinya, dan saat itu adalah malam Jumat. Diceritakan bahwa pada malam itu Utsman bin Affan setelah selesai melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da Isya, kemudian wirid, lalu kemudian menunaikan salah sunnah. Bahkan Nailah meriwayatkan bahwa pada malam itu Utsman bin Affan pada setiap rakaatnya mengkhatamkan Al-Quran. Bisa dibayangkan, ya, 1 rakaat khatam Al-Quran. Secepat-cepatnya membaca Al-Quran 30 juz itu berapa lama dia berdiri. Jadi 1 rakaat 1 kali. Dan tidak disebutkan berapa rakaat dia salat. Ketika antara satu salat lail dengan salat lail berikutnya, antara 2 rakaat dengan 2 rakaat berikutnya, beliau tertidur. Ya, beliau tertidur. Dalam tidurnya beliau bermimpi bertemu dengan halaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ditemui sedang melingkar. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Utsman, ada Umar. Mereka bertiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Utsman. Utsman, sini, ta'al. Ada apa wahai Rasul? Ayo kita sahur. Jadi ini agak ini juga ya. Ternyata mereka betul-betul tidak meninggal. Mereka tidak hilang, mereka hanya berpindah tempat. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar, mereka masih melakukan. Ya, mereka dulu terbiasa berpuasa, maka dalam mimpi Utsman bin Affan dia diajak untuk sahur dan ikut betul sahur bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari itu, hari di mana beliau syahid, Utsman bin Affan dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa. Dan ketika pagi hari datang, yaitu Jumat pada tanggal 12 Zulhijjah, dan pasukan itu datang, memang tidak ada lagi tuntutan mereka, tidak ada lagi keinginan mereka kecuali hanya membunuh Utsman bin Affan. Maka mereka ketika masuk, dan para sahabat tidak terlalu curiga karena ini masih musim haji. Memang kondisi sedang ramai, dan rumah Utsman bin Affan itu berada di antara rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Raudhah sekarang itu, dengan kuburan Baqi. Ini daerah yang sangat ramai sekali. Raudhah sangat ramai, kemudian makam Baqi juga adalah tempat yang sangat ramai untuk diziarahi oleh kaum muslimin, dan rumah Utsman berada di situ. Maka ketika mereka kemudian duduk di sekitar rumah Utsman, itu adalah hal yang
biasa. Ketika pasukan eksekutor, ya pasukan yang sudah ditunjuk untuk membunuh Utsman masuk, mereka dalam keadaan bingung. Kenapa? Mereka dilapori oleh Nailah, istri daripada Utsman bin Affan, bahwa Utsman sedang khataman Al-Quran sejak semalam. Jadi ketika Utsman berdiri itu khatam 1 rakaat 1 kali khatam. Dan bahkan ketika sedang tidak salat, beliau tetap membaca Al-Quran untuk khatam. Jadi dia tetap membaca Al-Quran. Ini bagaimana cara membunuhnya orang yang sedang membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Tetapi ada seorang yang memang sudah dikader oleh Abdullah bin Saba. Dia berasal dari Afrika, kulitnya hitam, sampai dikenal dengan namanya Sudan. Jadi memang disebut namanya Sudan. Orangnya hitam dan memang dididik oleh Abdullah bin Saba khusus untuk mengeksekusi, membunuh Utsman bin Affan. Dia kemudian maju, tetapi dia juga agak gemetar. Ini Utsman sedang membaca Al-Quran, dan Quran yang dibaca adalah Quran yang memang Utsman bin Affan ikut menulisnya. Tentu beda bacaan penulis dan bacaan orang yang tidak ikut menulis. Utsman bin Affan itu yang ikut sebagai sekretaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Utsman tidak ada kontribusi sama sekali dalam mengumpulkan Al-Quran itu. Al-Quran itu betul-betul dikumpulkan oleh panitia kodifikasi Al-Quran, yaitu Hasan bin Thabit. Sehingga tidak ada kepentingan pribadi terhadap Al-Quran. Itu betul-betul Al-Quran yang ditulis oleh, salah satunya ditulis oleh Utsman bin Affan lalu dibaca. Tentu kalau mendengarnya begitu menyentuh hati, dan itu cukup meragukan. Tetapi karena pendidikannya lebih lama daripada mendengar Al-Quran, sehingga dia kemudian ragu-ragu kemudian untuk maju. Ketika dia maju, Utsman bin Affan kemudian berkata, apakah engkau hendak membunuhku? Sementara semalam aku bermimpi bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengajakku untuk sahur. Ya. Sahur berarti hari ini saya sedang berpuasa. Apakah selain engkau membunuh orang yang sedang membaca Al-Quran dan juga membunuh orang yang sedang berpuasa, engkau masih sanggup? Tetapi ya, dia masih tetap dua orang ini, yang salah satunya bernama Sudan itu masih tetap kemudian datang hendak membunuh Utsman bin Affan. Salah satunya berpindah ke belakang lalu kemudian memegang leher daripada Utsman, lalu kemudian sorbannya ditarik. Lalu kemudian dia berkata, ternyata membunuhnya mudah sekali. Bagaimana tidak mudah? Usia 82 tahun. Sementara mereka ini memang dididik untuk membunuh masih muda. Dan lagi pula Utsman bin Affan bukan dalam posisi yang siap kemudian untuk berperang. Sudah usianya kemudian usia yang sudah tua, dalam posisi membaca Al-Quran, sedang berpuasa. Tentu kekuatannya tidak kekuatan yang prima. Dan Utsman bin Affan sudah tahu bahwa dirinya akan syahid. Sehingga seakan-akan dia mengatakan welcome, selamat datang. Selamat datang. Lalu ketika kemudian yang di belakang memegang leher sambil menarik sorban daripada Utsman bin Affan, yang di depan kemudian mengayunkan pedangnya. Ketika pedang itu diayunkan, Utsman bin Affan mengangkat Al-Quran yang sedang dipegangnya. Tetapi ketika pedang itu belum sampai ke Al-Quran itu, istrinya Nailah melihat, loh kok Al-Qurannya? Kok Al-Qurannya? Maka dia kemudian segera melempar dirinya untuk kemudian melindungi Utsman, sekaligus melindungi Al-Quran itu. Sekaligus melindungi Al-Quran, dan jari jemari daripada Nailah binti Al-Farasifah itu kemudian lepas. Jadi jari jemarinya kena pedang.
lalu pedang itu kemudian tembus, lalu kemudian membunuh Utsman bin Affan. Ini Nailah begitu sangat luar biasa marah kepada para pembunuhnya, kepada pembunuh Utsman bin Affan. Bagaimana engkau membunuh seorang yang sudah sangat tua, yang sedang membaca Al-Quran, yang sedang kemudian berpuasa. Tetapi sungguh surat fitnah yang sampai kepada mereka bahwa hendaklah Amr bin As membunuh 3.000 pasukan yang kembali ke Mesir, itu memancing emosi mereka. Lagi pula memang mereka yang menjadi eksekutor itu memang sudah disiapkan oleh Abdullah bin Sabah untuk kemudian membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa darah Utsman bin Affan itu menetes, ya, menetes. Ada satu darah yang menetes kepada Al-Quran itu. Yang lainnya masih sempat dilindungi oleh Nailah, istri Utsman bin Affan. Ada satu darah Utsman bin Affan yang netes, lalu kemudian jatuh kepada ayat terakhir yang dibaca oleh Utsman bin Affan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 137. Ini baris terakhir, ayat terakhir yang dibaca oleh Utsman bin Affan. Ini masih juz kedua, ya, masih juz awal, artinya barusan khatam. Jadi barusan khatam mengulang lagi. Ayatnya berbunyi, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Darah itu membasahi kata fasayakfikahumullah. Fasayakfikahumullah itu artinya maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Maka Allah akan mencukupkan kamu dari ketidakpuasan mereka ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjatuhkan ridhonya kepada Utsman bin Affan, sudah kemudian meridhoi, sudah kemudian menjatuhkan senangnya kepada Utsman bin Affan. Bagaimanapun manusia, ya, secara keseluruhan menyatakan ketidakpuasan, ketidaksenangannya kepada Utsman bin Affan. Jadi darah itu jatuh lalu kemudian berada di sekitar kalimat fasayakfikahumullah, sehingga para ahli sirah, para ahli sejarah mengatakan bahwa kalimat terakhir yang dibaca oleh Utsman bin Affan adalah fasayakfikahumullah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Utsman bin Affan meninggal dalam keadaan yang sangat luar biasa sekali. Meninggal pada hari Jumat. Malamnya dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya Abu Bakar dan Umar dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan mengkhatamkan berkali-kali Al-Quran, dan kalimat yang terakhir yang dibaca adalah fasayakfikahumullah. Maka tentu tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian ikut-ikutan mencaci, ikut-ikutan memberikan aib, memberikan fitnah kepada Utsman bin Affan. Kalaupun sampai riwayat kepada kita, walaupun itu riwayatnya adalah riwayat yang sahih, maka hendaklah kita mengambil sikap i'tibar, mengambil pelajaran untuk kita ambil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Utsman meninggal dalam keadaan syahid dengan ujian yang begitu sangat luar biasa, dan tidak meninggalkan sama sekali kekhalifahannya. Jadi beliau tidak mundur sama sekali, karena Utsman bin Affan pernah mendapatkan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ketika Allah sudah memakaikan pakaian kepadamu, lalu ada orang datang meminta kepadamu untuk menanggalkan pakaianmu, maka jangan mau. Utsman bin Affan berkeyakinan bahwa pakaian yang dimaksud di sini adalah pakaian amanah kekhalifahan. Dan ketika kemudian mereka datang meminta untuk Utsman mundur, maka dia tetap berpegang teguh kepada pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cintanya kepada Nabi, imannya kepada Nabi tetap abadi, tetap kemudian dia jaga sampai akhir hidupnya. Inilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana proses penggantian Utsman bin Affan pada khalifah berikutnya? Ketika Utsman bin Affan kemudian dirawat, kemudian diurus jenazahnya oleh keluarganya, maka para sahabat kemudian berkumpul, ini siapa yang akan menggantikan? Perlu diketahui, Ali bin Abi Thalib lebih banyak tinggal di Kufah, tidak lagi kemudian tinggal di Madinah, tidak lagi tinggal di Mekah. Dia lebih banyak tinggal di Kufah, Irak, Baghdad hari ini. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Ali ikut datang ke Mekah, ikut datang ke Madinah untuk berhaji, tetapi dia tidak ikut di dalam pertemuan itu. Mereka bingung siapa yang akan menggantikan Utsman bin Affan, karena penggantinya ketika baru pertama kali diangkat sudah harus menyelesaikan masalah yang sangat pelik sekali, masalah yang sangat rumit, mengusut tuntas kematian Utsman bin Affan. Kenapa ini begitu sangat sulit? Karena kasus yang dituduhkan kepada Utsman itu tidak terjadi di Madinah. Itu terjadi di luar kota Madinah. Bukan Utsman yang melakukan, itu dilakukan oleh salah satu pejabat Utsman bin Affan. Yang membunuhnya juga kebingungan. Kebingungan juga. Ini siapa yang membunuh kaum muslimin yang sedang berhaji? Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, 3.000 orang. Ini bagaimana kemudian mengusutnya? Utsman bin Affan juga tidak ingin dikawal. Tidak ingin dikawal. Utsman bin Affan ketika didatangi bahkan oleh dua cucu Nabi, Hasan dan Husain, dia kemudian mengatakan, kalau engkau kemudian masih taat kepadaku, kalau engkau masih menganggap sebagai pemimpin, kalian pulang. Kalaupun kalian tidak mau pulang, kalian tidak boleh membawa pedang. Kalian berdiri di sini seperti seorang yang silaturahmi. Jangan membawa pedang seperti orang yang mau berperang. Bagaimana mengusut ini? Ini kasus yang sangat rumit. Siapa di antara mereka yang sanggup untuk kemudian menyelesaikan kasus ini? Maka mereka kemudian bermusyawarah, ini siapa yang kemudian bisa menjadi pengganti Utsman bin Affan sekaligus mampu menyelesaikan tugas pertama, mengurai kerumitan atas meninggalnya Utsman bin Affan ini. Lalu salah seorang di antara para sahabat ini kemudian mengatakan, tidak ada yang lebih memiliki kemampuan, tidak ada yang melebihi kepantasan Ali bin Abi Thalib untuk kemudian menggantikan Utsman. Maka mereka kemudian beramai-ramai mendatangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk kemudian menyampaikan hasil musyawarah. Ali menolak. Saya tidak mau. Saya tidak sanggup. Tetapi selalu kaum muslimin memiliki senjata. Memiliki senjata. Mereka kemudian mengatakan musyawarah kaum muslimin, musyawarah para senior. Para senior ini batasnya adalah Uhud, perang Uhud. Kalau dia ikut dalam perang Uhud, maka dia disebut sebagai ahli syura, sebagai anggota musyawarah yang keputusan mereka itu adalah keputusan yang sangat-sangat tinggi posisinya. Maka mereka kemudian mengatakan ini hasil musyawarah di antara para sahabat dan para sahabat-sahabat senior. Barulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian berkenan menerima. Lalu di rumah di mana Ali bin Abi Thalib
Abi Thalib itu ditemui, para sahabat ini hendak membaiat Ali bin Abi Thalib. Ali kemudian mengangkat tangan, tidak mau tangannya disentuh untuk dibaiat. Saya tidak ingin dibaiat dalam keadaan terbatas begini. Hanya sedikit yang menjadi saksi. Hanya sedikit yang menjadi saksi. Kata para sahabat, ini sudah mendesak. Kita harus segera mengurus jenazah Utsman bin Affan. Kita perlu mengingat bahwa jika ada khalifah atau pemimpin yang meninggal, itu tidak boleh dikuburkan terlebih dahulu sebelum pemimpin berikutnya sudah ditunjuk dan dia siap. Ini pentingnya kepemimpinan di dalam Islam. Yang pertama, tentu pelanjut harus disiapkan. Kan bahaya kalau seperti memakai pemilu di Indonesia ini. Itu ada yang meninggal, itu pemilunya kan panjang, Pak. Ya, belum kemudian pendaftaran menjadi calon, belum kemudian debat, belum kemudian pemilu, belum kemudian kalau ada yang banding. Dalam Islam tidak. Ya, sebelum dia kemudian dikuburkan, dia sudah harus ada penggantinya. Dan itu terjadi sebelum ketika Nabi SAW wafat, sebelum dikuburkan Abu Bakar sudah dibaiat. Ketika Abu Bakar sebelum meninggal, kaum muslimin sudah tahu bahwa penggantinya adalah Umar ibn al-Khattab. Ketika Umar sedang sekarat karena ditusuk, karena hendak dibunuh oleh kaum munafik, dia sudah menunjuk tim dan dia sudah tahu bahwa yang menggantikannya adalah Utsman bin Affan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib, aku mau dibaiat di hadapan kaum muslimin besok. Jadi besok tidak apa-apa, agak terlambat, tetapi aku ingin menjadi pemimpin, menjadi khalifah sementara kaum muslimin semuanya tahu dan mereka membaiatku. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah selesai salat, kemudian ada seorang sahabat yang menjadi ketua panitia penunjukan khalifah berikutnya kemudian berdiri bahwa telah ditunjuk khalifah di antara kita, yaitu Ali bin Abi Thalib. Maka mereka kemudian yang berada di masjid itu membaiat, tetapi ada beberapa orang yang tidak ikut membaiat Ali. Bukan karena mereka tidak mau membaiat, tetapi mereka ini adalah keluarga Utsman, terutama yang sedang menjabat. Terutama yang sedang menjabat. Kita sudah memberitakan sebelumnya bahwa Utsman ini adalah keluarga diplomat, keluarga yang memang bakat menjadi pejabat. Sebelum Utsman menjadi khalifah, sudah banyak keluarga Utsman yang menjadi pejabat. Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, ini kemudian menjadi lebih kuat lagi karena di antara keluarga mereka menjadi khalifah dan pejabat-pejabat itu banyak adalah keluarga Utsman. Mereka inilah yang awalnya tidak mau membaiat Ali dan mereka berjanji mau memberikan baiatnya kepada Ali asalkan Ali bisa mengusut tuntas. Nah, bisa mengusut tuntas kasus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi kasus ini tidak mudah. Lagi pula yang hendak mengusut kasusnya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Mari kita melihat salah satu sisi daripada Ali bin Abi Thalib sebelum kita masuk dari awalnya. Ali ini adalah seorang sahabat yang dikenal sebagai yang mewarisi keilmuan Nabi kita Muhammad SAW. Ada satu syair yang sangat kita kenal dan syair itu oleh anak-anak kita juga dihafal lagunya. Nabi sallallahu ada syair yang berbunyi, ini ucapan, dikatakan ucapan Nabi SAW, ana madinatul ilm. Aku, kata Nabi SAW, adalah kotanya ilmu. Wa aliyun babuha, dan Ali itu adalah pintu daripada kota tersebut. Wa man aradal madinah, barang siapa yang menghendaki untuk masuk ke dalam kota, falyatiha mim babiha, maka hendaklah dia mendatangi lewat pintunya. Dia seorang akademisi. Ya kira-kira kalau di Indonesia ada pemimpin-pemimpin kita yang akademisi, ya kira-kira Pak Anies Baswedan. Ya seorang yang dikenal akademisi, seorang yang
memang cita-citanya menjadi guru, menjadi dosen. Ada ciri khas akademisi kalau mengambil keputusan. Apa itu? Ya seperti karya ilmiah. Apa latar belakangnya? Cari dulu. Apa latar belakangnya? Kemudian rumusan masalahnya apa? Metode untuk menyelesaikan rumusan masalah ini apa? Lalu kemudian diteliti. Lalu kemudian hasil penelitiannya diuji. Barulah kemudian sampai kepada kesimpulan. Sehingga orang yang memiliki karakter akademisi itu kalau menjadi hakim cukup lama memutuskan. Kenapa? Dia harus mencari latar belakang masalahnya, merumuskan pertanyaannya apa. Ya kayak skripsi itu, Pak. Kayak tesis, kayak disertasi yang membuat lambat lulus mahasiswa kan ini. Ali bin Abi Thalib seorang akademisi, seorang ilmuwan. Lalu kemudian dihadapkan pada masalah yang sangat rumit, maka cukup lama selesainya. Dan itulah yang membuat fitnatul kubra, fitnah yang lebih besar daripada yang dihadapi oleh Utsman bin Affan, itu kemudian juga dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib. Karenanya ketika kita membahas Ali bin Abi Thalib, ada 3 sikap yang harus kita fahami. Ini 3 kelompok orang mensikapi Ali bin Abi Thalib. Sikap pertama adalah sikap yang benci mati. Jadi ya sangat-sangat tidak puas dengan Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Yang pertama tentu dia tidak berhasil menyelesaikan kasus Utsman bin Affan. Yang berikutnya Ali dituduh. Ali dituduh membuat hukum yang bukan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa hukmalillah. Tidak ada yang boleh berhukum kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ali dituduh. Nanti di akhir ada peristiwa yang menjadi pungkas, menjadi puncak daripada sikap orang-orang yang membenci Ali ini. Ya, sikap membenci Ali ketika banyak sahabat yang kemudian terbunuh dalam perang antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian menghentikan perang, lalu kemudian menerima perdamaian dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Sikap ini kemudian dianggap sebagai yang bukan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membenci ini kemudian mengatakan, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia melakukan dosa besar. Seorang yang melakukan dosa besar, maka halal darahnya untuk ditumpahkan. Ini orang yang membenci Ali kemudian dikenal dengan baik. Orang yang membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian dikenal dengan Khawarij. Para ahli pemikiran mengatakan bahwa karakter ini sepanjang Islam ada, dia tidak akan pernah hilang. Maka Khawarij selalu akan ada di sepanjang zaman. Siapakah mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang kita istilahkan sumbu pendek. Ya. Baru melihat sudah nyala. Melihat sesuatu kemudian langsung keluar charge-nya. Ya. Baru melihat ada saudaranya yang pakaiannya agak aneh disebut dengan pakaian yang tidak sunnah. Ya, lalu kemudian mengatakan laisa minna. Melakukan tradisi-tradisi yang menurut mereka tidak ada pada zaman Nabi, langsung kemudian mengatakan bid'ah.
Langsung kemudian mengatakan beda. Orang yang kemudian sangat-sangat mudah menjatuhkan hukum dengan dalil bahwa orang ini tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu ciri Khawarij. Yang bikin takut, dikatakan salah satu ciri daripada Khawarij itu memiliki min atharis sujud, jidatnya hitam. Itu yang bikin takut, Pak. Jadi saya dulu ketika belajar ini kan jidat sudah hitam, Pak. Saya sudah sering menceritakan jidat saya hitam ini bukan karena lama sujud, enggak. Karena dulu guru-guru saya jidatnya hitam sehingga kita tuh agak diantuk-antuk dikit ke karpet itu biar cepat hitam. Waktu jadi santri, begitu tahu bahwa diantara ciri Khawarij itu jidatnya hitam, itu agak mau dihilangkan. Ya. Tentu diantara ciri orang saleh juga dia memiliki min athari sujud, dari sisa bekas-bekas sujud. Yang paling kuat dari bekas sujud ini adalah cahaya muka, cahaya wajah, bukan jidatnya. Ya, bukan jidatnya hitam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Khawarij. Ini Khawarij, orang yang sangat membenci Ali bin Abi Thalib. Nah, sudah menjadi sunnatullah, jika ada yang sangat fanatik dalam hal benci, maka akan muncul orang yang sangat fanatik dalam hal cinta. Makanya kenapa kita dilarang berlebihan? Karena kalau kita berlebihan pada satu hal, akan secara otomatis muncul orang yang berlebihan pada kebalikannya. Jadi kalau kita cinta kepada anak kita, jangan terlalu cinta. Kenapa? Nanti akan muncul orang yang sangat membenci anak kita. Selalu begitu. Kemudian teorinya, bahwa kalau ada yang sangat-sangat membenci, nanti akan muncul orang yang juga dengan cinta yang sangat fanatik. Ketika ada orang yang sangat membenci Ali bin Abi Thalib, maka muncul juga orang yang sangat mencintai Ali bin Abi Thalib. Kelompok inilah yang kita kenal hari ini disebut dengan Syiah. Orang yang sangat cinta, orang yang sudah terlanjur sangat cinta itu ngarang-ngarang cerita. Jadi kentut aja dibilang seharum kesturi, gitu ya. Kotoran aja disebut coklat. Jadi memang begitu orang yang sudah sangat cinta, maka dia akan mengarang-ngarang cerita. Ali bin Abi Thalib seorang yang tentu posisinya sama dengan Abu Bakar, sama dengan Umar, sama dengan Utsman. Tapi karena kemudian dicintai dengan kecintaan yang berlebihan, maka muncullah cerita-cerita yang aneh. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan dalam kitab Fathul Bari bahwa ada seorang yang datang kepada Ali bin Abi Thalib, lalu Ali bertanya, "Man ana?" Siapa saya? Menurut kamu saya ini siapa? Lalu orang ini mengatakan, "Anta huwa." Engkau adalah dia. Dia itu ya, kalau dalam tasawuf ada zikir yang disebut dengan hu. Ya, hu itu kalau dipanjangi huwa. Kalau dipanjangi lagi huwallahu. Kalau dipanjangi lagi huwallahu la ilaha illa huwa. Karena saking cepatnya sehingga disebut dengan hu, maka ada zikir yang disebut dengan zikir hu. Nah, itu Allah maksudnya. Allah maksudnya. Sehingga kalau disebut dengan dia, orang Arab sudah tahu apa yang disebut dengan huwa ini. Maka Ali ketika menjawab, "Man ana?" Kata orang ini, "Anta huwa." Maka Ali kemudian heran, loh, kok jawabannya begitu? Diulang, "Man ana?" "Anta huwa." Nah, lalu jawabannya dirubah. Ya, pertanyaannya dirubah, "Man huwa?" Siapa dia? Ya. Lalu kemudian orang ini mengatakan, "Anta Rabbuna." Engkau adalah Rabb kami. Ini orang yang sudah cinta amat itu begini kalimatnya. Anta Rabbuna. Engkau adalah yang memelihara kami. Engkau adalah hidup
hidup kami. Maka terkadang syair-syair yang agak-agak seperti ini coba dihindari oleh para ulama-ulama yang lurus. Misal syair anta syamsun, anta badrun, engkau adalah matahari, engkau adalah rembulan. Memang begini orang yang sedang jatuh cinta. Ya. Tetapi para yang ahli syair kemudian mengatakan dalam ilmu syair ini sudah biasa. Yang salah itu kalau ini bukan syair. Ini bukan syair. Ketika ditanya man ana anta huwa, man ana anta huwa, man huwa anta rabbuna, engkau adalah Rabb kami. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian memberikan hukuman mati, dan hukuman matinya sangat luar biasa dengan cara dibakar. Dengan cara dibakar. Ibnu Abbas ketika mendengar ini protes kepada Ali, tidak boleh menghukum dengan api kecuali pemilik api. Ini dalam Islam ya. Jadi nggak boleh menghukum orang dengan api. Saya dengar di antara interogasi petugas itu disunduk rokok, kemudian biar dia ngaku gitu. Tidak boleh menghukum orang dengan api. Ini ajaran di dalam agama kita. Nggak boleh menghukum orang dengan api kecuali pemilik api itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menyiksa kemudian memberikan azab dengan an-nar, api, ya silahkan, orang dia adalah pemilik api. Tapi Ali bin Abi Thalib punya alasan tersendiri. Dia menuhankan saya. Dia menganggap saya Tuhan. Maka dia menganggap saya Tuhan, biarkan saya menyiksa dia dengan siksaan Tuhan. Ya kira-kira begitu. Siapa suruh menganggap saya Tuhan? Kan tidak boleh menyiksa dengan memakai api kecuali pemilik api. Itulah dia menganggap saya pemilik api, biarkan saya menyiksa. Ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dia dibaiat, tetapi kemudian tidak semua orang membaiat dia, terutama keluarga Utsman bin Affan. Dan sampai akhir daripada meninggalnya Ali bin Abi Thalib, kasus ini tidak selesai. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini adalah sosok yang sangat-sangat luar biasa. Kalau Utsman saja yang luar biasa, Dzunurain, mendapatkan keutamaan mampu memberi istri 2, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat malu kepada Utsman bin Affan itu kemudian kena ujian yang tiada tara. Bagaimanalah dengan kita ini? Bagaimanalah dengan kita ini? Mari berkaca kepada musibah, ujian yang dihadapi oleh Utsman bin Affan, tetapi dia tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dipesankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga akan menghadapi fitnah yang sangat-sangat luar biasa. Makin ke akhir orangnya makin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara 4 sahabat ini yang paling jauh nasabnya adalah Abu Bakar. Yang paling jauh nasabnya adalah Abu Bakar. Kemudian mendekat lagi nasabnya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang dekat lagi dengan Nabi SAW yaitu Utsman bin Affan. Kalau dihitung Utsman ini adalah keponakannya, keponakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ibunya, ibunya Utsman itu punya ibu. Jadi neneknya Utsman itu adalah Baydha. Sementara Baydha ini adalah saudara kembarnya Abdullah, bapak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya Utsman ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Utsman ini adalah termasuk keponakan. Makin kepada Ali makin dekat, makin dekat, karena Ali ini bapaknya adalah Abu Thalib, ibunya adalah Fatimah binti Asad binti Hashim. Sementara Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi Ali
bin Abu Thalib. Abu Thalib adalah saudara kandung. Ya, Abu Thalib adalah saudara kandung daripada Abdullah. Ada 9 orang saudara laki-lakinya Abu Thalib, dan ada 6 orang saudara perempuan. Nanti diantaranya adalah Baydha. Abu Thalib adalah saudara kandung daripada Abdullah, dan dia dikenal sangat dekat dengan Abdullah. Jadi Abu Thalib ini saudara yang sangat dekat. Maka ketika Abu Thalib memiliki banyak anak, sementara mendapatkan tugas melayani jamaah haji, memberikan minum kepada jamaah haji, maka hartanya itu diutamakan untuk melayani jamaah haji, sehingga dia dianggap miskin untuk keluarganya. Jadi Abu Thalib itu tidak miskin, dia kaya, tetapi kekayaannya tidak cukup untuk sampai kepada keluarganya. Kekayaannya hanya cukup untuk memberikan makan dan minum kepada jamaah haji. Abu Thalib itu orang dulu kalau ngasih makan jamaah haji dari harta sendiri, bukan dari harta iuran. Dari harta iuran. Jadi kalau ngasih makan jamaah masjid bukan dari hasil infak, dari sendiri. Itu pelayan, disebut dengan pelayan. Nah, jadi para takmir bisa lah pakai ini. Bisa lah. Jadi ngasih makan Jumat berkah itu dari harta pribadi. Utsman, Abu Thalib itu tidak miskin, dia kaya, tetapi kekayaannya tidak cukup sampai kepada anak-anaknya, sehingga Abu Thalib itu memiliki anak, diantaranya adalah Aqil, diantaranya adalah Ja'far, diantaranya adalah Ali. Nah, anak-anak terakhir ini makin gak dapat. Di antara anak terakhir adalah Ali bin Abi Thalib dan Ja'far. Dia nggak dapat bagian, sehingga pamannya, sehingga Nabi SAW dan pamannya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, saudara daripada Abu Thalib, itu kemudian berinisiatif mendatangi Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, hartamu tidak cukup untuk menghidupi anak-anakmu. Bagaimana kalau dibagi anak-anakmu untuk kami? Jadi anak-anakmu yang tidak dapat bagian itu biar kami yang ngurus. Saat itu Nabi SAW sudah bersama Khadijah. Saat itu Abbas sudah dikenal menuruni Hashim. Jadi Hashim ini pedagang yang sangat terkenal sekali, kaya raya. Tetapi keahlian dagangnya tidak menurun kepada Abu Thalib. Keahlian dagangnya turun kepada Abbas. Hanya saja Abbas ini selain sebagai seorang pedagang, dia juga seorang ahli politik. Nanti pada dinasti Abbasiyah kita akan melihat sisi lain daripada Abbas, paman Nabi SAW, karena dialah yang kemudian menginisiasi lahirnya dinasti Abbasiyah setelah dinasti Umayyah. Hadirin rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Abu Thalib mengatakan, "Baiklah, ambillah 2 di antara 2 anakku ini, yaitu Ja'far dan Ali." Ali tinggal bersama Nabi SAW sejak usia 7 tahun. Dan Ali bin Abi Thalib itu lahir 10 tahun sebelum wahyu turun. Jadi sebelum wahyu turun beliau baru lahir. Jadi ketika dia diangkat sebagai anak, diangkat untuk tinggal bersama Nabi SAW. Nabi sudah menikah dengan Khadijah 3 tahun sebelum turunnya wahyu. Sebelum turunnya wahyu. Sementara Ja'far ini diambil oleh Abbas. Sayangnya Ja'far ini tidak memiliki darah pedagang. Darahnya adalah darah mujahid, darah tentara. Darah tentara, sehingga kemudian beliau menjadi panglima, panglima pasukan Nabi SAW. Saya kira ini pengantar kita kepada Ali bin Abi Thalib. Ali seorang yang sangat-sangat hebat, sangat luar biasa, dikenal sebagai ulamanya, sebagai orang yang menuruni keilmuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat dekat baik secara nasab maupun
lingkungan pergaulan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaan yang seperti ini ternyata fitnahnya juga sangat-sangat luar biasa. Maka mari bersahabat dengan ujian, mari bersahabat dengan fitnah, karena orang-orang beriman sebelum kita juga sudah berakrab dengan fitnah, dan mereka tetap memegang teguh sunnah, tetap memegang teguh perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pun juga demikian, mampu menghadapi ujian dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan di dalam keimanan sampai akhir hidup kita. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Secara lengkap Ali bin Abi Thalib nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa qulubin la yakhsha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.